بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Kemudian dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid. Kita sebutkan athar berikutnya yang berkaitan dengan wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qala Sya'bi, berkata Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumah. Dahulu ada dua orang yang mana salah satu dari mereka munafik dan yang kedua itu seorang Yahudi. Ada di antara mereka perselisihan. Faqala al-Yahudi, maka berkatalah orang Yahudi itu, natahakamu ila Muhammad, mari kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mari kita pergi ke Nabi Muhammad agar dia memutuskan perkara di antara kita. Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Yahudi melakukan itu karena dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menerima rishwah, tidak menerima suap. Wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud. Berkata orang munafik itu, kita berhukum kepada orang Yahudi saja. Yani kita pergi ke orang Yahudi agar dia memutuskan urusan di antara kita. Kenapa dia mengatakan demikian? Li'ilmihi annahum yakhudhuna rishwah. Karena dia munafik ini, dia tahu bahwasanya mereka orang-orang Yahudi itu menerima rishwah, menerima suap. Jadi dia ingin menyuap orang Yahudi agar Yahudi ini memenangkan urusannya, perkaranya. Fattafaqa ala ayyatiya kahinan fi Juhainah. Maka mereka berdua akhirnya bersepakat untuk datang kepada dukun yang ada di Juhainah. Fayatahakama ilai, kemudian keduanya berhukum kepadanya, ya, menceritakan permasalahan mereka agar dukun tadi memutuskan perkara di antara mereka. Fanazalat alam tara ilal ladina yaz'umun, maka turunlah firman Allah yang menjadi judul bab ini. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut, ya. Tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang turun kepadamu, ya, dan apa-apa yang turun kepada orang-orang sebelum kamu, ini dari kitab-kitab Allah, ya. Ternyata mereka ingin berhukum kepada taghut, ya, bukan kepada apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Waqad umiru ayakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada taghutnya. Taghut di sini adalah dukun, ya. Nah, dan hukum yang tidak bersumber
kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini athar dari Asy-Sya'bi. Tarajum, sekarang biografi Asy-Sya'bi. Beliau itu siapa? Asy-Sya'bi ini adalah huwa Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi. Beliau adalah Amir bin Shurahil Asy-Sya'bi. Wa qila Amir ibn Abdullah ibn Shurahil Asy-Sya'bi Al-Hamiri atau Al-Himyari Abu Amr Al-Kufi. Ya, ada yang mengatakan beliau adalah Amir bin Abdullah bin Shurahil Asy-Sya'bi Al-Himyari, yaitu Abu Amr Al-Kufi. Beliau adalah seorang yang thiqat, terpercaya, hafiz, ya, faqih dari kalangan tabi'in. Ya. Dan ada juga yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Dikatakan dalam athar Asy-Sya'bi ini, kana rajul minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafik. Ya, munafiqin ini jam'u munafiq, jamak dari kata munafik, wa huwa alladhi yuzhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Ya, munafik ini adalah orang yang memperlihatkan Islam secara zahir tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Ya, dia zahirnya memperlihatkan amalan-amalan Islam, tapi batinnya sendiri dia benci dengan Islam. Al-Yahud, rajul min al-Yahud. Yahud ini jam'u Yahudi. Yahud ini jamak dari kata Yahudi. Ya, satu orang Yahudi itu disebut Yahudi pakai ya, Yahudiyun. Min hada idza raja'a. Yahudi ada yang mengatakan ini dari kata hada yang artinya kembali. Wa qila al-Yahudi nisbatan ila Yahuda ibn Yaqub alaihi salam. Ada yang mengatakan dia disebut Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda, putra daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Ala kulli hal, ada dua orang, salah satu dari mereka munafik dan yang kedua adalah Yahudi, ya, yang mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam. Khusumatun ay jidalun wa niza', ya, perselisihan, ya, perdebatan, perselisihan di antara keduanya. Ar-rishwah ma yu'ta liman yatawalla syai'an min umurin nas liyahifa ma'al mu'ti wa min dhalika ma yu'tihi ahadul khasmaini lil qadi aw ghairihi liyahkuma lahu ma'khudhatun min ar-risha'i alladhi yatawassalu bihi ila al-ma'. Berikan kepada orang yang mengurusi urusannya dari urusan-urusan manusia, ya, agar dia itu condong kepada orang yang mengasih. Bahasa kita apa? Suap. Ya. Nah, bahasa kita adalah suap. Rishwa ini adalah sesuatu yang diberikan oleh salah seorang yang sedang berselisih, ya, kepada hakim yang memutuskan urusan di antara keduanya, ya, atau kepada yang lainnya, agar hakim ini nantinya memberikan keputusan, ya, yang menguntungkannya, ya, yang menguntungkan dia. Ini disebut dengan rishwah. Bahasa kita adalah suap, ya. Nah, risha ini diambil dari kata ar-risha. Rishwah ini berasal dari kata rishaun, ya, yaitu tali yang digunakan alladzi yatawassalu bihi ilal ma', tali yang digunakan untuk apa?
mengikat ember yang digunakan untuk mengambil air, ya. Ini risya. Jadi dengan tali tersebut, ya, dia bisa sampai kepada air, ya. Jadi kalau dia cuma megang ember saja, ya, kemudian dia ingin ambil air di sumur, maka nggak akan sampai, ya, kepada maksudnya. Maka biar sampai kepada maksud, dia membutuhkan bantuan, dia membutuhkan sesuatu, ya, yaitu tali, ya, tambang. Kemudian tambang ini diikatkan ke ember, yang dengan tambang tadi akhirnya ember ini bisa sampai kepada air dan dia bisa mengambil apa yang dia inginkan. Yang itu sama dengan orang yang sedang berselisih, ya, dengan orang lain, dan dia ingin keputusannya itu menguntungkan dia, dan dia tidak akan sampai kepada keputusan yang menguntungkan dia kecuali dengan bantuan, ya. Nah, dengan alat. Nah, alat ini adalah uang, ya. Alat ini adalah uang, yang dengan uang tadi disogok, kemudian dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Ini disebut dengan riswah. Juhainah adalah qabilatun Arabiyyah masyhurah. Juhainah ini adalah salah satu kabilah Arab yang terkenal, ya. Nah, ada salah satu kata-kata hikmah, al-mathal, ya, inda Juhainata khabarul yaqin, ya. Pada Juhainah ada kabar yang meyakinkan. Nah, nazalat hadza bayanun li sababi nuzul ayat karimah. Maka turunlah ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya kejadian ini, peristiwa ini adalah sebab daripada turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di judul bab, ya. Nah, alam tara ilal ladzina yaz'umun, ya, dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Nah, makna global daripada athar ini, yarwi Sya'bi rahimahullah anna hadhil ayat al-karimah alam tara ilal ladzina yaz'umun nazalat bisabab ma hasala min rajulin yadda'i al-iman wa yuridu an yatahakama ila ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-Sya'bi meriwayatkan, ya, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya ayat ini turun, yaitu ayat alam tara ilal ladzina yaz'umun, itu turun disebabkan karena kejadian antara seorang laki-laki yang mengaku beriman tapi dia munafik, ya, dan seorang Yahudi yang sedang berselisih. Dia ingin, laki-laki munafik ini ingin berhukum kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu bahwa dia itu salah, ya. Kalau dia membawa masalah ini kepada Rasulullah SAW, pasti dia akan tahu apa hasilnya. Dia akan dikalahkan karena memang munafik ini sebenarnya dia yang salah, ya. Dia ingin berhukum, tidak ingin berhukum pada Rasulullah, tapi mencari orang lain dari kalangan orang Yahudi, taharruban minal hukmil adil, ya. Dia lakukan itu untuk lari dari hukum yang adil, karena Rasulullah SAW akan menghukumi dengan adil. Mimma hamalahu ala tahukumi ila taghut, ya. Yang hal itu membawanya untuk berhukum kepada taghut, ya, untuk membawa masalah ini kepada taghut, ya. Yang disebutkan taghut ini adalah Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi juga, dan tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi padanya, ya, dari batalnya keimanan dia. Jadi kalau dia sampai melakukan hal tersebut, ya, tidak mau berhukum dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dia takut keadilan, tapi justru dia ingin berhukum dengan hukum selain Rasulullah, hukumnya orang Yahudi atau hukum dukun, ya, karena dia hanya ingin mencari keuntungan duniawi. Nah,
Padahal akibatnya bisa fatal, karena akibatnya hal itu akan membatalkan keimanannya, akan merusak keimanannya. Tapi dia nggak peduli. Yang penting mah dia untung ya dunianya. Maka perbuatan seperti ini itu mimma yadullu ala kadzbihi fi iddi'a'il iman. Termasuk dari perkara yang menunjukkan atas dustanya dia dalam pengakuan dia tentang iman. Ya, dia mengaku sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin. Ya, tapi justru perbuatannya mendustakan apa yang dia ucapkan, ya, apa yang dia aku tadi. Karena dia sendiri tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Faman amila mithla ma amalihi, maka barang siapa yang dia melakukan seperti perbuatan orang ini, ya, fahuwa mithluhu fi hadzal hukmi, maka dia juga sama ya dengannya dalam masalah hukum ini. Ya, jadi barang siapa yang dia melakukan seperti perbuatan orang ini, orang munafik ini, dengan lari dari hukum-hukum Islam, tidak mau menerapkannya, ya, bahkan dia lebih suka untuk mencari hukum selain hukum Islam karena hawa nafsunya, ya, maka dia dalam keadaan mara bahaya yang besar, karena dia bisa ya dihukumi seperti orang munafik ini, ya, orang munafik ini. Apa hubungan athar ini dengan bab anna tahakkuma ila ghairi syar'illah yunaqidul iman billahi wa kutubihi, bahwasanya berhukum kepada selain syariat Allah itu merusak imannya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, ya, ini bisa merusak imannya, ya, bisa merusak imannya, wal'iyadzubillah. Nah, seperti orang munafik ini, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Nah, di dalam Al-Quran ini, ya, dalam surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang yang dia mengaku katanya sebagai orang beriman, tapi ternyata dia tidak mau menerapkan hukum Islam, ya, hukum syariat ini, ya, yang menjadi pemutus perkara di antara mereka. Maka Allah menyebutkan bahwa orang yang seperti ini waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur terhadap taghut, ya. Naam, wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ini menginginkan agar orang ini sesat, ya, di dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka orang yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah, selain syariat Allah, berarti dia berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, ya, dan dia tidak akan mendapatkan maslahat, ya, dalam urusannya tadi. Nah, maka di antara faedah daripada athar ini, yang pertama wujubut tahakumi ila syariatillah, wajibnya berhukum, ya, memutuskan perkara itu dengan bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anna tahakkuma ila ghairi syariatillah yunafil iman, bahwasanya berhukum kepada selain syariat Allah dengan meyakini bahwa hukum tersebut jauh lebih utama daripada hukum Allah dan lebih baik daripada hukum Allah dan lebih membawa keadilan daripada hukum Allah, maka perbuatan dia tadi menafikan keimanannya, meniadakan keimanan, ya, bisa meniadakan secara sempurna, artinya menghapuskan semua iman yang ada pada dirinya, atau meniadakan kesempurnaan imannya, ya. Orang yang dia berhukum dengan hukum selain Allah karena dia merasa lebih condong kepada hukum selain Allah, ya, merasa lebih layak, lebih pantas,
ya lebih pas untuk diterapkan di negeri tersebut misalnya, maka hal ini bisa menghilangkan keimanan yang ada pada dirinya, ya mungkin secara keseluruhan atau sebagiannya, ya sesuai dengan keyakinan yang dia miliki ketika dia memilih untuk berhukum kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat berbahaya, ya. Maka bagi orang-orang yang mereka diberikan amanah untuk mengurusi urusan manusia, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami betul-betul syariat Allah ini, kemudian mereka terapkan, ya, hukum ini, syariat ini, ya, di masyarakat mereka, karena mereka punya kewajiban, ya, untuk hal itu, karena kemaslahatan itu hanya ada pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang berpendapat, misalnya ada yang mengatakan, mana di negara di dunia ini yang negaranya menerapkan syariat Islam kemudian tidak ada kejahatan di situ, ya, mana? Nggak ada. Bahkan Arab Saudi misalnya, yang dikatakan sebagai satu-satunya negara yang masih menerapkan syariat Islam, kejahatan tetap ada, ya, berhujah seperti itu. Maka kita katakan yang menerapkan syariat Islam saja, ya, walaupun tidak sempurna masih terjadi kejahatan, apalagi yang tidak menerapkan syariat Islam, kejahatannya jauh lebih parah daripada yang menerapkan syariat Islam. Nabi SAW menerapkan syariat Islam, ya, para sahabat, Amirul Mukminin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka menerapkan syariat Islam. Tapi apakah tidak ada kejahatan pada mereka? Tetap ada, yang namanya kejahatan tetap ada, ya. Akan tetapi kejahatan itu bisa diminimalisir, keamanan, ya, jauh lebih kuat, ya. Yang tidak bisa dibandingkan antara kejahatan yang ada dengan keamanan yang ada pada mereka. Nah, ya, makanya diperlukan syariat Islam untuk mengatur tadi, ya. Tapi kalau syariat Islam itu sama sekali tidak diterapkan, bisa dipastikan kejahatannya jauh lebih parah, ya. Kalau misalnya ada yang berpendapat seperti itu, maka kita balikan, mana negara di dunia ini yang mereka menerapkan selain hukum Allah kemudian mereka aman sentosa, tidak ada kejahatan sama sekali? Maka jawabannya tidak ada. Ya, tinggal dibandingkan saja, tinggal dibandingkan antara negara yang masih menerapkan syariat Islam menjadi undang-undang negaranya dengan negara yang tidak menerapkan syariat Islam, ya, di negara tersebut. Mana yang jauh lebih aman, mana aja yang lebih makmur, ya. Nah, jadi tidak boleh, ya, hal ini dibanding-bandingkan, ya, dijadikan alasan untuk tidak menerapkan syariat Islam, ya, di negeri tersebut. Pada zaman Nabi SAW, ya, banyak orang-orang kafir juga di sekeliling beliau. Makanya ada hukum, ya, yang berkaitan dengan kafir zimmi, ya, kafir mu'ahad, itu dibahas oleh Islam. Karena Islam itu mereka tidak hidup sendirian, mereka berhidup dengan berdampingan juga dengan negeri, dengan orang-orang kufar juga. Bahkan di negeri mereka ada orang-orang kufar, ya. Kaum muslimin ketika menundukkan kota Baitul Maqdis misalnya, apakah di sana kemudian semua yang tinggal di Baitul Maqdis itu semuanya orang mukmin Islam? Tidak. Di sana ada orang Nasrani, di sana ada orang Yahudi, mereka tetap di atas agama mereka dan dijamin keamanannya, ya, asalkan mereka mengikuti dan tunduk kepada aturan Islam, dan aturan Islam tidak menzalimi mereka, justru membawa maslahat, ya, kepada mereka, justru membawa maslahat kepada mereka. Nah, ya, maka
Orang yang mengatakan ya, mana ada di negara ini, di dunia ini yang menerapkan syariat Islam kemudian menjadi aman, ya tidak ada kejahatan sama sekali, ada nggak? Ya ini nggak bisa, ya ini salah. Tapi kalau dibandingkan jauh lebih aman mana, jauh lebih makmur mana, nah masih bisa, ya. Nah, seperti orang yang mengatakan apa fungsi daripada gunung-gunung ya Allah ciptakan itu, ya kan disebutkan dalam Al-Quran autad, ya jibal autad sebagai pasak-pasak bumi agar tidak terjadi gempa bumi, ya. Kemudian apakah adanya banyaknya gunung tadi tidak ada gempa bumi? Di Garut banyak gunung, ya pegunungan juga banyak. Apakah tidak ada gempa bumi? Tetap saja ada gempa bumi. Ada gunung saja ada gempa bumi, apalagi tidak ada gunung. Dan itu semua karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Ya. Nah, hikmah di balik itu semua. Tapi yang jelas kalau tidak ada gunung jauh lebih parah. Mungkin bumi tidak bertahan untuk waktu yang lama. Begitu juga kalau tidak ada syariat Islam tidak diterapkan, maka keadaan jauh lebih buruk daripada diterapkannya syariat Islam ya di negeri tersebut. Nah, dan lebih parah lagi kalau sampai meyakini bahwa syariat Islam ini tidak tepat untuk diterapkan di negeri kita atau di negeri-negeri yang lainnya, ya karena zaman terus berkembang, ya dan keadaan sudah berubah, ya sehingga syariat Islam itu dia menyangka tidak pas untuk diterapkan. Ini sama saja menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui maslahat untuk hamba-hambanya. Buktinya Allah nggak mampu wal'iyadzubillah untuk membuat hukum yang bisa digunakan untuk di setiap negeri yang ada di dunia ini. Padahal dunia ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak mampu membuat yang aturan-aturan yang cocok untuk setiap negara yang ada di dunia ini? Ini kan seolah-olah dia menuduh bahwasanya syariat Islam ini tidak mampu untuk memberikan solusi ya untuk negara, untuk masyarakat yang tinggal di suatu negara yang heterogen misalnya. Dan siapa yang membuat syariat Islam? Siapa yang membuat syariat ini adalah Allah. Berarti dia menyangka bahwa Allah itu tidak mampu untuk membuat aturan yang bisa mendatangkan maslahat bagi hamba-hambanya dimanapun dia digunakan. Ini sama saja menuduh Allah itu ajiz. Allah itu maha lemah. Wal'iyadzubillah. Konsekuensinya sangat besar ya bagi orang-orang yang menolak syariat Islam ini ya untuk ditegakkan, diterapkan sebagai aturan hidup ya yang mengatur urusan dunia mereka ya di dunia ini. Nah, ya ini sangat berbahaya. Dan kalau sampai ada keyakinan bahwa syariat ini sudah tidak layak lagi untuk diterapkan, ini bisa menghilangkan iman yang ada pada dirinya. Walaupun dia masih sholat, walaupun dia masih zakat, walaupun dia masih menerapkan, mengamalkan syariat Islam yang zahir, ya, tapi kalau batinnya meyakini bahwa syariat ini tidak mampu dan tidak tepat lagi, ya, sehingga tidak bisa diterapkan di negeri kita, ya, atau negeri-negeri yang lain, maka sholatnya itu tidak bermanfaat untuknya, ya. Nah, tidak bermanfaat secara sempurna atau sama sekali tidak bermanfaat karena akidahnya masih rusak. Kemudian yang ketiga, fihi kashfun li haqiqatil munafiqin wa annahum syarrun minal yahud. Dalam athar ini juga terdapat ya penyingkapan tentang hakikat orang munafik ya. Dalam athar ini diungkapkan hakikat orang munafik, ternyata mereka jauh lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi saja mereka yang tidak beragama dengan agama Islam, mereka tahu bahwa syariat ini adalah syariat yang terbaik dan Nabi mereka adalah orang yang paling adil untuk memutuskan urusan mereka, dan mereka ridha dengan syariat Islam sebagai pengatur urusan dunia mereka. Orang Yahudi ini saja yang dia tidak mau memeluk Islam, dia sendiri ridha syariat Islam itu yang menjadi
pemutus urusan mereka, yang mengatur urusan mereka, mereka ridha. Sehingga orang Yahudi ini mengajak kepada Nabi Muhammad, ayo kita datang kepada Nabi Muhammad saja, biar dia putuskan perselisihan di antara mereka, di antara kita, kata orang Yahudi tadi. Sementara orang munafik, dia nggak ridha, dia nggak senang kalau Islam yang memutuskan urusan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang munafik jauh lebih buruk keadaannya daripada orang Yahudi. Mereka sama-sama kafir, ya, mereka sama-sama kafir, tapi keburukan mereka jauh, ya, keburukan orang munafik jauh lebih parah daripada orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi bisa saja setelah itu, ya, karena keadilan dia adalah memandang agama, bisa saja setelah itu dia sadar dan dia mendapatkan hidayah dari Allah kemudian masuk Islam. Sementara orang munafik susah, ya, karena dia sendiri sudah pura-pura masuk Islam, padahal dia punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya di dalam Islam, ya, karena dia sendiri sudah pura-pura masuk Islam dan dia mendengarkan dari Nabi SAW penjelasan tentang Islam. Sementara orang Yahudi tidak, ya, karena dia tidak mau duduk, ya, mendengarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tahrimu akhdhi rishwah, larangan mengambil rishwah, yaitu mengambil suap. Wa anna akhdha rishwah min akhlaqil yahud, dan bahwasanya suap ini termasuk daripada akhlaknya orang-orang Yahudi. Wa qad la'ana an-nabiyyu mu'tiha wa akhidhaha, dan Nabi SAW sungguh telah melaknat orang yang memberikan rishwah dan yang mengambilnya. La'anallahu rashi wal murtashi, ya. Nabi SAW itu melaknat, semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Nah, ya. Kemudian atar selanjutnya, ya, kita selesaikan. Waqila nazalat fi rajulaini ikhtasama. Ya, ada yang berpendapat bahwa ini turun, ayat ini turun tentang dua orang yang sedang berselisih. Ya, tidak disebutkan dua orang ini apakah munafik sama Yahudi atau mereka itu sama-sama munafik atau, ya, yang lainnya. Tidak disebutkan dalam riwayat yang ini. Tapi yang jelas ada dua orang yang sedang berselisih, ya, dan ini terdapat banyak riwayat, ya, baik dari para salaf maupun khalaf, sehingga banyaknya riwayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya athar ini memang ada, ya, apalagi sebagian jalan riwayat ini adalah hasan. Naam. Nazalat fi rajulain ikhtasama, ya, turun, ya, ayat ini tentang dua orang yang sedang berselisih. Faqala ahaduhuma, salah seorang dari mereka itu berkata, natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti dia itu muslim karena dia mengatakan natarafa'u ila nabi. Kita angkat masalah ini, kita adukan masalah ini kepada Nabi, ya, yang kita bawa masalah ini kepada Nabi, biar Nabi yang memutuskan urusan kita. Wa qala al-akhar ila Ka'b bin Ashraf, yang lain mengatakan kepada Ka'b bin Ashraf saja, seorang Yahudi. Thumma tarafa'a ila Umar, kemudian, ya, thumma tarafa'a ila Umar, kemudian mereka mengadukan, ya, mereka berdua mengadukan masalah ini kepada Umar. Fadzakara lahu ahaduhum al-qissah, salah seorang dari mereka membawa kisahnya, ya, begini kisahnya, ya, dikisahkan bahwasanya dia itu tadi kita itu berselisih, ya, kemudian saya mengatakan padanya, mari kita bawa masalah ini kepada Nabi Muhammad SAW biar dia memutuskan urusan kita. Kemudian dia malah menjawab, kita datang ke Ka'ab saja, Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi, tidak mau
Nabi Muhammad yang menjadi pemutus urusan mereka. Ya, diceritakan di hadapan Umar. Fadzakara lahu ahaduhum al-qissah. Salah seorang dari mereka menceritakan kepada Umar masalah ini. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah. Maka berkatalah Umar kepada orang yang tidak ridha dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akadzalika? Ya, apakah seperti itu? Ya. Apakah benar seperti itu? Faqala na'am. Orang tadi mengatakan, iya, benar. Umar mengatakan, tunggu sebentar, kalian tunggu di sini. Ya. Fadarabahu bisayf wa qatalahu. Kemudian Umar mengambil pedang dan memenggal kepala orang yang tadi tidak mau, ya, masalahnya dibawa kepada Rasulullah untuk diputuskan oleh Rasulullah. Ya, Umar memukulkan pedangnya ke orang tersebut sehingga Umar membunuhnya. Nah, ya, sehingga Umar membunuhnya karena hukuman bagi orang, ya, Umar menganggap hukuman bagi orang yang tidak mau menerima hukum Rasulullah, ya, bunuh. Ya. Nah, Ka'ab bin Ashraf, ya, siapa itu Ka'ab bin Ashraf? Yahudiyun Arabi min Tai wa ummuhu min Bani Nadir, kana syadidal adawati lin Nabi. Ka'ab bin Ashraf ini seorang Yahudi, ya, orang Arab dia, bukan orang Israel, ya, orang Arab, dari suku Tai. Ibunya itu dari Bani Nadir. Ka'ab bin Ashraf ini sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Ashraf ini orang yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ini seorang Yahudi, bahkan ulamanya Yahudi. Ya. Nah, dia pernah membuat syair, ya, untuk mencela Nabi, ya. Ini namanya hija, ya, syair hija untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang-orang Quraisy kalah perang dengan orang-orang Islam dalam perang Badar, ya, maka Ka'ab ini datang ke orang-orang Quraisy, kemudian dia membuat syair, ya, untuk menghibur orang-orang Quraisy dan menyebutkan kebaikan, ya, orang-orang yang telah meninggal dunia dari orang-orang Quraisy, ya, orang-orang yang meninggal dalam peperangan tadi. Kemudian dia pulang ke Madinah dan menyenandungkan syair yang mana di dalam syair itu dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengganggu wanita-wanita kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulahu." Siapa yang di antara kalian siap, ya, untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah, ya, sahabat Muhammad bin Maslamah, Abu Nailah, Abu Abbas bin Jabr, Abbad bin Bishr, ya, mereka berangkat, ya, kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf ini, ya, untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf ini. Akhirnya dibunuhlah Ka'ab bin Ashraf, ya. Ini yang dijadikan sebagai Ka'ab bin Ashraf, yang mana orang munafik ini ingin agar dia yang memutuskan urusan yang sedang dia perselisihkan dengan temannya. Wa qila nazalat, yakni al-ayat al-madhkurah sabiqan. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini, yaitu ayat sebelumnya, alam tara ilal ladzina yaz'umun, ya, itu turun karena peristiwa ini, masalah ini.
Jadi dengan athar Asy-Sya'bi sama ya. Jadi dua orang, hanya saja dalam athar ini tidak disebutkan antara Yahudi dan munafik. Dalam athar Sya'bi disebutkan antara seorang munafik dan seorang Yahudi. Dalam athar ini tidak. Ya. Kalau dalam athar ini satu dari mereka mengatakan kita berangkat ke Nabi. Ya, mungkin dua-duanya muslim, tapi yang satu muslim beneran, yang satu munafik. Ya. Nah. Tapi muslim ini nggak mau, jangan ke Ka'ab, kamu ke Muhammad nggak mau, ya, malah ngajak ke Ka'ab. Yaudah kita ke Umar saja, ya, ke Umar saja. Kalau kamu nggak mau ke Nabi Muhammad SAW dan malah ngajak ke Ka'ab dan dia seorang Yahudi, tentunya orang Muslim nggak mau. Yaudah kita pergi ke Umar, karena Umar pasti memutuskan dengan keputusan Islam, ya. Nah, baik. Dan orang ini menceritakan kepada Umar sebelumnya, sebelum dia menceritakan masalah yang sedang terjadi pada keduanya, ya, dia pertama menceritakan kepada Umar apa yang terjadi ya sebelumnya, ya. Nah, mungkin orang ini sudah tahu pasti Umar akan marah dan akan menghukumnya, makanya diceritakan, ya. Al-ma'na al-ijmali lil-athar, makna global athar ini, hadzal athar fihi bayanu qaulin akhar ghairu ma sabaqa fi nuzul ayatul karimah. Ayat ini atau athar ini juga menyebutkan, menjelaskan tentang pendapat yang lain, ya, selain pendapat yang sebelumnya tentang turunnya ayat ini, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa 62 ya, 60 sampai 62, ya, alam tara ilal ladzina yaz'umun, ya, sampai akhir ayat. Wa anna al-qissata lamma balaghat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tathbataha qatala alladhi lam yarda bi hukmi Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya kisah ini, ya, dalam kisah ini disebutkan ketika masalah itu sudah sampai kepada Umar dan diceritakan seperti yang ada dalam athar tadi, ya. Kemudian Umar pun meminta, ya, kebenaran tentang kisah ini, beristithbat, ya, meminta kebenarannya. Dan setelah mendapatkan jawabannya memang benar seperti itu keadaannya, qatala alladhi lam yarda bi hukmi Rasulullah SAW, maka Umar itu membunuh, ya, orang yang tadi tidak ridha dengan hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, Umar membunuh orang tersebut. Kemudian diceritakan masalah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar membunuh orang ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma kuntu adhunnu an yajtari'a Umar ala qatli mu'min. Saya tidak yakin kalau Umar itu dia berani membunuh seorang mukmin. Pasti yang dibunuh bukan mukmin, maksudnya, ya. Nabi SAW, ya, yakin bahwa Umar itu nggak mungkin mau membunuh seorang mukmin. Pasti yang dibunuh itu bukan mukmin. Dan ternyata benar, ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi sudurihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka benar-benar, ya, demi Rabbmu tidaklah beriman, berarti dia bukan orang mukmin, hatta yuhakim, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, menjadi pemutus urusan, ya, di antara mereka. Ya, ternyata orang munafik ini nggak mau, sehingga berarti dia bukan orang mukmin. Maka fahadara dama dzalika rajul, Nabi SAW menganggap darah orang tadi yang dibunuh oleh Umar itu sia-sia, damuhu hadar, darahnya sia-sia, sehingga Umar tidak wajib membayar diyat, ya. Nah, karena membunuh orang tadi, jadi Umar jadi bebas, ya, dari hukuman karena telah membunuh seseorang. Nah, karena Umar membunuhnya apa? Karena alasan yang benar. Walaupun demikian kemudian diatur masalah ini, ya, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum ila qali wa shadda tathbita. Ya, tapi kemudian diatur bahwasanya kalau ada seperti ini, ya, nggak boleh, ya, main bunuh langsung, ya. Nah, tapi biar,
dibawa ke pengadilan, ya, ditanya kebenarannya, ya, dalil-dalilnya. Setelah itu baru pemerintah yang memutuskan urusannya, ya, memutuskan urusannya apakah mau dibunuh atau bagaimana. Baik. Munasabatu dzikrihi fil bab, hubungan menyebutkan athar ini dalam bab, anna fihi dalilan ala kufri man ihtakama ila ghairi syar'illah, bahwasanya terdapat di dalamnya petunjuk atas kufurnya orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, wastihqaqihi lil qatli, dan berhaknya dia untuk dibunuh, li'annahu murtadun an dinil Islam, karena dia murtad dari agama Islam. Ya. Nah, jadi athar ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak menerima hukum Islam, ya, sebagai pemutus urusannya karena bencinya dia terhadap syariat ini, ya, seperti bencinya orang munafik ini, maka orang seperti ini dia itu kufur, keluar dari Islam, ya, dan dia murtad. Seperti orang munafik ini, dia kufur. Adapun kalau misalnya orang ini tidak menerapkan syariat Islam karena kelemahannya, dia mengaku, dia mengetahui bahwa syariat Islam adalah satu-satunya solusi, ya, yang bisa membawa keadilan. Hanya saja karena dia lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak mampu, akhirnya dia tidak bisa menerapkan syariat ini. Dan dia sangat menyesal, dia sangat sedih, ya, dia sangat takut, ya. Nah, maka orang seperti ini tidak menjadi murtad, ya, karena dia tidak menerapkan syariat Islam, ya, karena dia tetap mengakui syariat Islam adalah syariat yang paling baik, yang paling benar, yang paling adil, tapi karena kelemahan dia tidak mampu untuk menggunakannya. Maka orang seperti ini tidak dihukum sebagai orang murtad, orang kafir, ya, ketika dia tidak menggunakan atau tidak menerapkan syariat Islam ini sebagai undang-undang atau sebagai aturan yang mengatur urusan manusia, ya. Nah, karena dia tidak menerapkannya itu bukan karena bencinya atau bukan karena tidak sukanya, tapi karena kelemahan dia. Maka ini adalah maksiat, ya, karena dia dia berani untuk memasukkan dirinya, ya, ke medan ini, sementara dia tidak bisa membawa perubahan, ya. Nah, ma yustafadu minal athar, faedah athar ini yang pertama, anna tahkima ghairillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi fadl munaza'at riddatun anil Islam, bahwasanya berhukum, ya, atau menerapkan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya dalam memutuskan perkara yang sedang disengketakan, ya, yang sedang diperselisihkan, itu merupakan bentuk kemurtadan, ya, dari Islam, ya, bentuk kemurtadan dari Islam. Nah, ya, jadi orang yang berhukum, ya, menggunakan undang-undang selain hukum Allah, selain syariat Allah dan Rasulnya, dalam memutuskan, ya, dalam mencari solusi, ya, pada masalah-masalah yang diperselisihkan di antara manusia, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Kalau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah ini lebih tepat, lebih bagus, ya, sementara hukum Islam itu tidak layak lagi untuk diterapkan, maka ini bisa murtad, dia bisa keluar dari Islam. Ya, annal al-murtadda an din Islam yuqtal, bahwasanya orang yang murtad dari agama Islam itu hukumnya dibunuh. Tapi setelah melalui proses, ya, ada prosesnya. Ya, dipanggil orang tersebut, ya, kemudian tafabut dulu, benar nggak kamu meyakini seperti ini, ya. Kalau dia mengaku, maka dihilangkan syubhatnya. Mungkin dia terkena syubhat sehingga dia meyakini seperti itu. Dihilangkan syubhatnya, ya.
Setelah syubhatnya dihilangkan, dikasih waktu tenggang ya 3 hari di istitabah. Kalau dia tetap ya memilih apa yang dia yakini saat ini dari kemurtadannya, maka hukumnya dibunuh. Yang ketiga, jadi tidak otomatis kalau orang murtad langsung dibunuh ya, enggak, tapi melalui proses. Anna du'a ila tahkimi ghairi syar'illah min sifatil munafiqin, bahwasanya mengajak untuk berhukum kepada selain hukum Allah ini termasuk daripada sifat orang-orang munafik. Ya, sifat orang munafik itu suka mengajak orang, udah kita sekarang hukum dengan hukum ini aja. Ini hukum ini udah pas diterapkan di negeri kita. Ya, syariat Allah ini nggak pas kalau diterapkan di negeri kita, misalnya. Ya, maka ini salah satu ciri daripada orang-orang munafik. Walau kan mad'u ila tahkimihi imaman fadilan ka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Walaupun yang mengajak ya untuk berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah seorang pemimpin yang utama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, tetap saja dianggap sebagai orang munafik kalau misalnya ya, tapi tentunya kan nggak terjadi seperti itu. Kalau misalnya ada pemimpin yang dianggap sebagai orang saleh, orang baik, tapi kemudian dia mengajak manusia untuk berhukum kepada selain hukum Allah, ya, karena menganggap hukum Allah sudah tidak tepat lagi, sudah tidak layak lagi, ya, sudah nggak pas lagi untuk diterapkan, ya, perlu adanya hukum lain yang menggantikan hukum Allah yang lebih tepat untuk negeri tersebut misalnya, maka dia ini termasuk daripada sifat-sifat orang munafik. Ada kemunafikan pada dirinya, ya, ada kemunafikan pada dirinya. Nah, wal'iyadzubillah. Yang keempat, masyru'iyatul ghadab lillah wa li rasulih wa li dinihi, disyariatkannya marah ya karena Allah dan untuk Rasulnya dan agamanya. Jadi kalau agama Allah, Rasulullah dihina, maka kita harus marah. Ini disyariatkan. Kalau tidak ada kemarahan, wah ini sifat orang munafik. Wal'iyadzubillah. Nabi dihina, tapi tidak timbul kemarahan dalam hatinya. Malah nyantai-nyantai saja. Ya, ini munafik. Wal'iyadzubillah. Nah, sekarang orang-orang munafik sudah mulai terang-terangan ya, gak malu-malu lagi untuk menunjukkan kemunafikannya. Ya, wal'iyadzubillah. Yang kelima, masyru'iyatu taghyiril munkari bil yad liman yaqdiru ala dhalik, disyariatkannya untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, yaitu dengan kekuatan, jika dia mampu akan hal itu. Ya, jika dia mampu dan dia ahlinya. Ya, jadi disyariatkan untuk merubah kemungkaran jika dia mampu ya, dengan tangannya, dengan kekuatannya jika dia mampu, tapi dengan catatan ya dia memang ahlinya dan tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Ya, ketika dia merubah kemungkaran tadi dengan tangannya. Tapi kalau bisa merubah kemungkaran tadi dia rubah dengan tangannya, justru akan membawa kemungkaran yang jauh lebih besar, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dia jangan merubahnya dengan tangannya, ya, dengan yang lainnya. Karena ini perlu hikmah juga ya, perlu ilmu. Nah, perlu ilmu. Yang keenam, anna ma'rifatal haqq la tughni 'anil 'amali bihi wal inqiyadilah, bahwasanya mengetahui yang benar, ya, ini la tughni 'anil 'amali bihi wal inqiyadalah, mengetahui yang benar, pengetahuan dia terhadap yang benar itu tidak cukup ya dari beramal dan tunduk kepadanya. Ya, maksudnya mengetahui kebenaran tanpa mengamalkan dan tunduk kepadanya itu gak cukup, sekedar mengetahui saja. Ya, orang munafik ini tahu kalau Muhammad itu benar, Nabi Muhammad SAW itu benar. Ya, tapi karena dia tahu Nabi Muhammad benar dan dia akan merugikannya, makanya dia tidak mau berhukum dengan hukum Nabi Muhammad SAW. Jadi orang munafik tahu Nabi Muhammad itu benar.
Atau orang Yahudi ini tahu kalau Muhammad itu benar, makanya dia mengajak orang munafik tadi, yuk kita berhukum kepada hukum Muhammad saja. Karena dia tahu Nabi Muhammad itu benar. Ya, tapi dia tidak tunduk untuk beramal dengan syariat Nabi Muhammad. Ya. Sehingga pengetahuan tadi nggak bermanfaat untuknya. Ya, pengetahuan dia tidak bermanfaat untuknya. Jadi sekedar pengetahuan tentang kebenaran, tapi dia tidak mau tunduk kepadanya dan mengamalkannya, itu tidak bermanfaat untuknya. Ya, jadi dia harus mengetahui kebenaran tadi, kemudian mengamalkannya dan tunduk kepadanya. Dia tunduk kepadanya dan mengamalkannya. Ya, ini baru akan bermanfaat baginya. Alhamdulillah, dengan demikian kita sudah selesai membahas tentang bab, ya, tentang wajibnya kita berhukum, ya, dengan hukum, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ridha syariat Allah ini menjadi pemutus urusan di antara kita, yang mengatur urusan duniawi kita, ya, dalam kehidupan ini, dan juga ukhrawi kita, ya, untuk ukhrawi kita, ya. Dan ini adalah merupakan konsekuensi daripada tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, ya, maka dia harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang dia mengaku sebagai orang muslim atau orang mukmin, tapi ternyata dia mengingkari syariat Allah dan tidak mau menerapkannya, maka ini bisa membahayakan imannya. Mengingkari syariat Allah atau meninggalkan syariat Allah atau juga berpaling dari syariat Allah, itu bentuknya macam-macam dan masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap imannya. Ya, di antara mengingkari atau berpaling dari syariat Allah adalah tidak mempelajarinya. Ya, tidak mau mempelajarinya. Ya, orang yang tidak mau mempelajari syariat Allah, maka ini termasuk bentuk dari berpalingnya dia dari syariat Allah. Walaupun mungkin atharnya, ya, atau akibatnya berbeda dengan orang yang dia sudah tahu tapi tidak mau menerimanya. Ya, bisa saja seperti orang munafik. Ya. Ini ada orang muslim, dia cinta dengan Islam. Dia cinta dengan Islam. Ya, tapi dia nggak mau belajar tentang Islam. Tapi kalau disampaikan tentang Islam kepadanya, dia senang, misalnya, ya. Maka tidak mau dia belajar tentang Islam, itu akan berpengaruh terhadap akidahnya. Walaupun pengaruhnya berbeda dengan pengaruh orang munafik yang dia pura-pura belajar Islam, tapi dia sendiri benci dengan Islam, ya. Akan berbeda. Tapi masing-masing itu ada kerugian yang dia alami, ya, karena sikap berpalingnya dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya dan masuk pada bab yang baru, bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab tentang orang yang menentang sesuatu dari asma dan sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.